Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda ku intak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Menurut kitab kedua Raja-Raja, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kisah ini, perikop ini mengingatkan kita tentang Ekaristi, benar. Seperti yang kita bisa menemukan di dalam Injil. Tapi di dalam Injil, ya, ada referensi yang lebih jelas kepada Ekaristi, karena itu adalah perkataannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan itu mukjizatnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ternyata, di dalam kitab Raja-Raja sudah ada sesuatu yang seperti itu. Kan? Pernah dilaksanakan oleh Elisa, sang nabi ini. Dan apa yang kita bisa melihat dalam cerita-cerita ini tentang Ekaristi? Ya, dengan kisah ini bersama cerita yang ada di dalam bacaan Injil pada minggu ke-17 masa biasa, kita bisa menyimpulkan 5 sifatnya Ekaristi. 5. Yang pertama adalah Ekaristi ini menghidupkan. Yang kedua, Ekaristi ini menguatkan. Yang ketiga adalah Ekaristi ini menyenangkan. Sebagaimana makanan yang enak itu menyenangkan kita. Dan Ekaristi ini keempat, memuaskan atau mengenyangkan. Kan? Itu yang keempat. Tapi selain itu, seperti yang kita bisa melihat di dalam kitab Raja-Raja dan di dalam Injil, Ekaristi ini berlimpah-limpah, takkan habis. Maka apa itu? Menghidupkan Ekaristi ini, menguatkan, menyenangkan, memuaskan atau mengenyangkan, dan berlimpah-limpah, takkan habis. Yang menghidupkan itu dan menguatkan itu bisa disatukan karena itu dua sifat yang mirip, kan? Menghidupkan organisme kita, menguatkan organisme kita. Dan yang menyenangkan itu dan memuaskan bisa disatukan juga, karena itu tentang perasaan kita setelah kita memakan Ekaristi ini. Seperti makanan yang enak, kita selalu puas dan senang dengan makanan itu. Itu yang dilaksanakan oleh Ekaristi bagi kita secara spiritual. Dan yang ketiga, yang kelima, yang menjadi ketiga, berlimpah-limpah, takkan habis. Maka kita tak pernah akan lapar. Walaupun misterinya adalah, walaupun kita ini sudah memuaskan kita, tapi kita selalu mencarinya. Sebagaimana orang-orang banyak itu mencari Tuhan Yesus Kristus.
Setelah mereka makan ikan dan roti itu yang diperbanyakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mereka kenyang, mereka tetap mencari Tuhan Yesus Kristus. Karena memang menyenangkan dan sangat memuaskan. Yang pertama, menghidupkan dan menguatkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil menurut Santo Yohanes, di mana dia menjanjikan kepada semua kita roti ini atau Ekaristi. Dia mengatakan bahwa kita harus memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Dan itu pertama kali dia menyebut itu. Sehingga karena itu yang pertama kali, memang ada banyak orang yang terkejut sampai tidak menerima ajaran ini. Tapi ajaran ini benar. Dan kita sangat beruntung ya. Karena bagi kita ini sangat benar. Kalau kita percaya dan kalau kita tidak menolak Ekaristi ini. Menurut Santo Yohanes di dalam Injilnya, atau menurut Tuhan Yesus Kristus di dalam Injilnya Santo Yohanes. Akulah roti yang hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Dan mana itu roti yang turun dari langit sebagai mukjizat. Di padang gurun itu apa yang mereka bisa makan? Tidak ada makanan di sana. Sebagaimana di dalam padang gurun itu, di mana Tuhan Yesus Kristus mengotbah kepada orang banyak itu, tidak ada makanan sama sekali. Nah, sama aja dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, jemaat Israel yang berjalan di padang gurun. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Dan mereka puas dengan mana itu, itu mukjizat yang sangat menguatkan hati mereka juga, tapi mereka telah mati. Inilah roti yang saya berikan sekarang, yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, katanya Tuhan Yesus Kristus. Menghidupkan, sebagaimana kita menyebut semua sifatnya Ekaristi. Yang pertama adalah menghidupkan dan menguatkan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Suatu hari Santo Josemaria itu sakit pusing, maka tidak bisa merayakan misa. Karena kalau dia meminum darah Kristus, properti anggur itu tetap ada. Maka bisa saja dia muntah kalau dia merayakan misa. Oleh karena itu, pada hari itu dia tidak merayakan misa. Hanya di dalam dirinya, dan kadang juga dengan mengucapkannya juga, dia mengatakan di dalam dirinya, aku lapar, aku haus, aku mau merayakan misa kudus. Seperti aku tidak bisa hidup tanpa misa kudus ini. Aku tidak bisa hidup tanpa Ekaristi ini. Ini yang disebutkan oleh Santo Josemaria di dalam dirinya, dan kadang dia mengucapkannya sehingga itu terdengar oleh beberapa orang yang membantu dia di dalam misa kudus. Aku lapar, aku haus, aku mau merayakan misa kudus. Ya, terjemahannya saya menyesuaikan dengan bahasa Indonesia, karena kalau itu langsung dari yang Spanyolnya maka tidak pas kan. Tapi maksudnya seperti itu. Aku lapar, aku haus, aku mau merayakan misa kudus. Ketika tabernakel pertama di rumah pertamanya Opus Dei telah diisikan dengan sakramen Maha Kudus, Santo Josemaria itu melihat bahwa kegiatan spiritual dan kerasulan di tempat itu menjadi lebih bersemangat dan efektif. Menghidupkan, menguatkan, itu yang dilaksanakan oleh Ekaristi.
Dan kita harus tanya diri, apakah itu yang terjadi di dalam diriku? Karena memang seorang Katolik yang tidak mengapresiasi misa kudus, akhirnya mati. Mati kehidupan rohaninya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengapresiasi dan mencintai misa kudus. Berikutnya, menyenangkan, memuaskan. Ada beberapa orang kudus yang menurut kisah dari saksi-saksi tidak makan apapun kecuali Ekaristi dan mereka survive. Menyenangkan, memuaskan. Cukuplah makanan ini. Seperti seorang yang Beata Alexandrina de Costa. Menurut cerita itu, selama 13 tahun, dia hanya memakan Ekaristi. Dia tidak memakan sesuatu lagi, hanya Ekaristi. Dan dia telah dibeatifikasi oleh Yohanes Paulus II pada tanggal 26 April 2004. Dan wah, ini luar biasa. Sehingga seorang bisa hidup dengan Ekaristi saja. Menurut beberapa orang, ada beberapa orang lain, orang kudus lain yang bisa melaksanakan itu. Ini khusus bagi mereka kan, itu rahmat khusus. Dan kita tidak bisa langsung berpikir bahwa kita sendiri bisa melaksanakan itu. Bukan semuanya bisa melaksanakan itu. Tapi dengan contoh-contoh ini, itu sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Ekaristi ini secara spiritual, di dalam kasus kita sendiri, menyenangkan, memuaskan. Cukuplah Ekaristi ini. Di dalam kitab pertama Raja-Raja, ada cerita tentang Elia. Menurut kitab pertama Raja-Raja. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhanku. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Ini yang challenge yang diberikan oleh Elia kepada 450 nabi itu, Baal. Seluruh rakyat, yaitu orang-orang Yahudi, menyahut katanya, baiklah demikian. Mereka mau mengetahui siapakah antara keduanya yang sungguh menjadi dewa atau Allahnya. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu dan yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah dan yang dibuat mereka itu. Tidak ada yang menjawab sampai Elia itu mengejek mereka itu. Kata Elia kepada seluruh rakyat, ketika tengah hari itu sudah datang, datanglah dekat kepada aku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya.
Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu, yang dulu sudah ada, diperbaiki saja. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan yang membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah ini di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatkan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Dan dia menyuruh orang-orang Yahudi untuk membunuh 300 imam Baal yang ada di sana. Dibunuh semuanya, yang marah adalah Yezebel. Besok hari katanya Yezebel kepada Elia, "Aku akan membunuh, melaksanakan apa yang kamu melaksanakan dengan imam-imamku itu." Syukurlah dia diberikan sedikit waktu untuk melarikan diri. Dan maka dia melarikan diri. Dan melarikan diri lewat padang gurun. Memang itu yang terbaik karena susah mengikuti seorang yang masuk di dalam padang gurun, kan? Karena di padang gurun itu tidak ada makanan dan ada ya yang binatang-binatang itu yang membahayakan ya orang. Maka takutlah ia, katanya kitab Raja-Raja. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersieba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kurang kuat sayang ini. Maka biarlah aku mati saja karena saya sudah lelah dan capek." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah," katanya. Belum waktu untuk mati, sorry. Ya, silakan bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya karena belum ya ini masih kurang. Tolong makan lagi. Dan dia menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Tapi makanan itu hanya roti yang terbakar di atas batu dan air. Dia makan itu, minum itu, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Makanan yang sangat sederhana.
roti dan air. Sebetulnya roti dan anggur itu juga sederhana. Karena anggur itu sangat biasa bagi mereka. Mungkin di Asia itu tidak terlalu biasa, tapi di Eropa dan di Yehuda, di Israel itu biasa seperti air. Dengan makanan itu, dia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya. Sebagaimana orang-orang itu, orang-orang kudus itu yang survive dengan hanya memakan ekaristi. Si Elia pun dengan memakan roti yang diberikan kepadanya oleh seorang malaikat dan air yang diberikan kepadanya seorang malaikat yang diberikannya oleh Tuhan Allah lewat malaikat itu. Dia dapat kekuatan yang luar biasa sehingga energinya itu bisa sampai 40 hari, 40 malam. Orang yang tidak tahu bagaimana mengapresiasi ekaristi akhirnya akan menjadi sedih. Dia tidak senang, dia kurang kuat, dan dia kurang puas. Karena ekaristi itu secara spiritual sangat membantu kita. Seperti yang dikatakan oleh Santo Josemaria di dalam bukunya Jalan nomor 529. Nah, ini dia mengutip seorang yang komplain karena misa itu terlalu panjang. Misa kudus itu panjang, katamu. Maksudnya dia lelah, tidak bisa mengapresiasi misa. Dan aku menjawab, katanya Santo Josemaria, sebab cintamu kecil. Orang yang tidak tahu bagaimana mengapresiasi ekaristi, memang sedih, memang lelah. Bosan dia, karena dia tidak tahu apa yang dia makan. Sehingga rahmat itu tidak bisa diterima, tidak bisa menjadi efektif di dalam dirinya. Katanya lagi, Santo Josemaria, di dalam bukunya Jalan, katanya, banyak orang Kristiani bersikap santai dan tidak tergesa-gesa dalam kehidupan sosial. Mereka bersenang-senang kalau itu acara lain. Juga dalam mengurus pekerjaan, mereka bersemangat di dalam pekerjaannya. Dalam perjamuan dan hiburan, juga tidak terburu-buru. Kalau di pantai, ya jamnya itu banyak. Waktunya itu banyak untuk di pantai. Tetapi tidakkah aneh bila mereka itu begitu tergesa-gesa dan mendesak imam untuk mempersingkat waktu bagi perayaan kurban altar yang suci. Kurang mengapresiasi ekaristi sehingga tidak senang. Tapi lihatlah orang-orang itu yang menikmati di dalam misa kudus. Kan? Waktu kita menemukan yang rahasianya orang-orang ini, kita juga akan menikmati di dalam misa kudus. Maka misa itu menghidupkan, menguatkan, menyenangkan, dan memuaskan, dan mengenyangkan. Yang terakhir adalah rahmat yang ada di dalam misa ini berlimpah-limpah, takkan habis. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita harus makan lebih banyak. Dengan satu osti saja, kita bisa menjadi orang kudus, katanya Santo Josemaria. Kayak rahmat yang ada di dalam osti itu yang kecil. Tidak perlu makan osti yang besar. Yang kecil itu penuh dengan rahmatnya Tuhan. Apa yang kita bisa baca di dalam Injil pada minggu ke-17 ini di dalam masa biasa.
Sesudah Yesus itu berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, katanya Santo Yohanes, supaya kita tahu kapan itu terjadi. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, seorang rasulnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ingin dapat makan? Mereka ini dapat makan. Wah, Tuhan itu peduli atas apa yang terjadi kepada jemaatnya. Sebetulnya dia peduli atas kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Karena rencananya itu baik. Dan ini kelihatan di dalam situasi ini. Memang di situasi ini dia memberi makanan, kan? Tapi di situasi lain seperti yang sekarang, rahmat kita itu bisa berbeda-beda. Kita bisa diselamatkan, kita bisa disembuhkan, atau hati kita ini dikuatkan supaya kita menjadi berani masuk ke surga. Oke, semuanya itu positif. Hanya kita harus tahu rahmat mana yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Jangan takut. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia sudah tahu mukjizat yang dia akan melaksanakan. Ya, dia mau lihat Filipus ini apakah dia tahu atau apakah Filipus ini telah belajar dari yang dulu itu. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecilnya. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya kurang tahu kalau si Andreas itu sudah membayangkan apa yang akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kan? Karena dia menawarkan itu. Dia tidak malu, dia tidak berpikir, wah, apakah saya harus menawarkan ini yang makanan yang sedikit ini. Tapi dia berani, bahkan dia menyebut itu kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus Kristus tahu bahwa paling tidak ada makanan seperti ini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka enak duduk di sana. Kan? Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, sebagaimana itu dilaksanakan di dalam misa kudus, dan membagi-bagikannya sebagaimana itu dilaksanakan di dalam misa kudus juga kepada mereka, membagi-bagikannya kepada mereka dan yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu contoh aja ya. Nanti yang akan diberikan adalah tubuh dan darahnya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dari 5 roti dan 2 ikan. Yang tersisa, 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai, yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat, karena sangat nyata apa yang terjadi, kan? Khusus yang dekat, kan? Mereka tahu bahwa itu 5 roti dan 2 ikan.
Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mereka tidak berhasil membuat dia raja. Tapi mukjizatnya terjadi untuk menggambarkan kepada kita dan kepada mereka Ekaristi. Sayangnya mereka yang menerima mukjizat itu, ketika Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang tubuh dan darahnya, mereka tidak percaya. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu melaksanakan mukjizat seperti itu. Kenapa mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa memberikan kepada mereka tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman? Ya, secara kultural kan di dalam konteks kebudayaan Yahudi dan agamanya itu memang dilarang oleh Tuhan. Mereka tidak bisa menyentuh mayat dan tidak diperbolehkan makan sesuatu yang berdarah. Karena darah itu bagi mereka adalah kehidupannya hewan itu atau orang itu. Ya, itu tertulis. Dari satu sisi kita bisa mengerti kenapa mereka menolak apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Silakan memakan dagingku, silakan meminum darahku. Itu bukan sesuatu yang simbolik. Dia sungguh-sungguh meminta itu. Sehingga mengerikan. Ditolak oleh orang-orang itu karena mereka mengerikan mereka. Kecuali 12 rasul. Yang tahu lebih banyak tentang kemampuannya Tuhan Yesus Kristus dan ya apa? Mereka tahu bahwa walaupun kami belum bisa mengerti semuanya sekarang, nanti itu akan dijelaskan kepada kami. Itu kepercayaannya. Kami terima dulu, nanti pasti itu akan dijelaskan kepada kami. Sayangnya kita sendiri tidak percaya sekarang. Sudah jelas apa yang terjadi. Selama 2000 tahun, sudah jelas bahwa tubuh dan darahnya Tuhan Yesus Kristus ada di sana. Khusus bagi kita yang adalah orang Katolik. Kita sudah tahu kisahnya. Tapi masalahnya menjadi terlalu biasa bagi kita sehingga yang luar biasa menjadi biasa dan membosankan. Tapi itu bukan kesalahannya Tuhan Yesus Kristus. Itu kesalahan kita sendiri. Tidak tahu bagaimana mengapresiasi hadiah yang besar seperti ini. Dan semoga kita bisa belajar bagaimana mengapresiasinya. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang adalah bundanya Tuhan Yesus Kristus, Bunda Allah, percaya. Ya memang Bunda, kalau itu kepercayaan kepada Tuhan Allah, Engkau adalah yang pertama, number one. Dan semoga kami juga bisa ikut serta, walaupun kami bukan number one, number two, number three, number four, mungkin number 100 gini. Atau 1000, atau sejuta, ya ke sejuta. Tapi semoga tetap bisa percaya dan mengikuti. Karena walaupun iman kami ini kecil, sekecil biji sesawi, suatu hari itu berkembang. Kalau itu dibesarkan oleh rahmat dari Ekaristi. Kami pergi kepada-Mu Bunda Maria, bantulah kami supaya kepercayaan kami di dalam kepada Ekaristi menjadi semakin lama, semakin kuat mental. Aku bersyukur kepada-Mu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini.
Ako mohon pertolongan mo untuk melaksanakannya. Bunda ko yung takpandoda. Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.